Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan memaparkan materi mengenai anggaran kas. Nah, kelompok kami sendiri ada 4 anggotanya, yaitu Mbak Frida, Mas Airlangga, saya Diana, dan juga Mbak Diana. Nah, untuk materinya teman-teman bisa simak ya. Selamat menonton. Berikut beberapa pendapat tentang anggaran kas menurut para ahli. Menurut Bambang Rianto, anggaran kas atau budget kas adalah estimasi terhadap posisi kas untuk periode tertentu yang akan datang. Sedangkan menurut Erik, anggaran kas adalah sarana perencanaan bulan demi bulan atau minggu demi minggu yang sangat spesifik, yang biasanya disusun oleh staf keuangan suatu perusahaan. Dan yang ketiga, menurut M. Munandar, anggaran kas adalah anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci tentang jumlah kas beserta perubahan-perubahannya dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang, baik perubahan yang berupa pengeluaran kas maupun berupa penerimaan kas. Dari definisi di atas, maka kesimpulannya bahwa anggaran kas adalah prediksi posisi kas untuk periode tertentu di masa mendatang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan manfaat penyusunan anggaran kas, yaitu ada 5. Yang pertama, dapat diketahui posisi kas sebagai hasil rencana operasi perusahaan. Yang kedua, mengetahui surplus atau defisit kas. Yang ketiga, dipergunakan sebagai dasar untuk mengantisipasi kebutuhan kas karena defisit kas. Yang keempat, sebagai dasar untuk mencapai target dan mengukur keberhasilan perusahaan. Dan yang terakhir, sebagai alat untuk mengkoordinasikan kegiatan perusahaan. Baik, saya selanjutnya akan menjelaskan tujuan penyusunan anggaran kas. Tujuan penyusunan anggaran kas bagi pimpinan perusahaan adalah mengetahui kemungkinan posisi kas sebagai hasil rencana operasinya perusahaan. Yang kedua, kemungkinan adanya surplus dan defisit karena rencana operasi perusahaan. Yang ketiga, dipergunakan sebagai dasar untuk mengantisipasi kebutuhan kas karena defisit kas. Yang keempat, sebagai dasar untuk mencapai target dan mengukur keberhasilan perusahaan. Dan yang kelima, alat untuk mengkoordinasikan kegiatan perusahaan. Pendekatan dalam penyusunan anggaran kas terkait dengan jangka waktu atau periode anggaran kas yang diperlukan oleh perusahaan, yaitu yang pertama anggaran kas jangka pendek, yang merupakan alat operasional pengendalian kas sehari-hari. Jangka waktunya disesuaikan dengan anggaran tahunan. Anggaran kas seperti ini berfungsi sebagai alat pemberian otorisasi kas keluar secara terus-menerus disesuaikan dengan arus kas masuk dan situasi keuangan pada umumnya. Perusahaan dapat menyusun anggaran kas jangka pendek, bisa mingguan, bulanan, atau kuartalan untuk tujuan pemenuhan kebutuhan kas. Yang kedua yaitu anggaran kas jangka panjang, meliputi jangka waktu 5 tahun sampai dengan jangka waktu 10 tahun. Bila mana corporate plan, maka jangka waktu anggaran jenis ini harus disesuaikan dengan waktu yang tercakup dalam corporate plan tersebut. Kegunaan dari anggaran kas ini adalah untuk mengetahui kemampuan perusahaan di dalam menambah dana dari sumber-sumber intern dan sekaligus memperkirakan saldo akhir tahun dari tiap-tiap anggaran. Anggaran kas jangka panjang dapat dipakai untuk pengambilan keputusan kebijaksanaan keuangan. Tahap penyusunan anggaran kas yang pertama yaitu penyusunan estimasi penerimaan dan pengeluaran menurut rencana operasional perusahaan. Transaksi ini adalah transaksi operasional. Yang kedua, jika terjadi defisit atau saldo akhir dalam arus kas lebih rendah daripada persediaan kas yang ditetapkan perusahaan, atau jika perusahaan menetapkan persediaan kas minimal yang harus ada dalam perusahaan, maka perusahaan perlu menyusun perkiraan atau estimasi kebutuhan dana atau kredit dari bank atau sumber-sumber dana lainnya yang diperlukan untuk menutup defisit kas karena rencana operasinya perusahaan. Juga disusun estimasi pembayaran bunga kredit tersebut beserta waktu pembayarannya kembali. Transaksi ini adalah transaksi finansial. Yang ketiga yaitu menyusun kembali estimasi keseluruhan penerimaan dan pengeluaran setelah adanya transaksi finansial, dan anggaran kas yang final ini merupakan gabungan dari transaksi operasional dan transaksi finansial yang menggambarkan estimasi penerimaan dan pengeluaran kas keseluruhan. Yang keempat yaitu menyusun anggaran penerimaan kas yang biasanya terdiri dari pos penerimaan tunai, penagihan piutang, dan penerimaan lain. Yang kelima yaitu menyusun anggaran pengeluaran kas.
Yang keenam yaitu memperkirakan pembayaran bunga. Yang ketujuh yaitu menyusun anggaran kas akhir. Oke, selanjutnya yaitu contoh soal. Nah, di sini sudah ada anggaran penerimaan dan pengeluaran kas dari PT Unpam 552, yaitu dari bulan Januari sampai Juni tahun 2016. Di sini juga ada keterangannya, yaitu saldo kas pada akhir bulan Desember 2015 sebesar 100.000, kemudian persediaan besi kas atau kas minimal ditetapkan sebesar 50.000, kemudian apabila posisi kas terjadi defisit, bisa ditutup dengan pinjaman di bank. Pinjaman dari bank diterima pada awal bulan dan pembayaran bunga dilakukan pada akhir bulan. Pembayaran pinjaman dilakukan pada awal bulan berikutnya dengan bunga yang ditetapkan oleh bank sebesar 1% per bulan. Kemudian dari data-data tersebut, kita diminta untuk yang pertama membuat schedule penerimaan dan pembayaran pinjaman bank beserta bunganya, atau transaksi finansial kas selama 6 bulan. Kemudian anggaran kas final gabungan antara kas operasional kas dan transaksi finansial kas. Nah, teknik penyusunan transaksi operasional kas dimulai dari pengelompokan seluruh aliran penerimaan kas dan seluruh aliran pengeluaran kas atau kas inflow dan kas outflow. Kemudian seluruh aliran penerimaan kas dikurangi dengan seluruh aliran pengeluaran kas, akan diketahui surplus atau defisit kasnya. Dan untuk lebih memudahkan dalam menyusun transaksi operasional, dibuat dalam bentuk tabel anggaran penerimaan dan pengeluaran kas yang ada di PPT ya. Tuh. Oke. Dari hasil penyusunan anggaran penerimaan dan pengeluaran kas atau transaksi operasional kas selama 6 bulan, dapat diketahui bahwa pada bulan Januari dan juga bulan Februari terdapat keadaan defisit, sedangkan pada bulan Maret sampai dengan bulan Juni itu dalam keadaan surplus. Apabila PT Unpam 552 menginginkan kondisi kasnya tetap aman dalam arti kata surplus, maka perlu diadakan transaksi finansial dalam rangka menutup defisit posisi kas bulan Januari dan juga bulan Februari. Transaksi finansial kas dijadikan sebagai dasar penyusunan schedule penerimaan dan pembayaran pinjaman kas beserta bunganya. Untuk itu ada beberapa langkah yang perlu dilakukan dalam mengadakan transaksi finansial kas, yaitu yang pertama ini ya, menentukan besarnya pinjaman yang akan diminta dari bank. Nah, besarnya defisit pada kita pertama bulan Januari dulu ya. Besarnya defisit pada bulan Januari sebesar 400.000 dan pada bulan Februari 300.000 ya. Maka perlu ditentukan berapa besarnya pinjaman pada bulan Januari dan bulan Februari tahun 2016. Nah, yang pertama ini yaitu besarnya pinjaman minimal pada bulan Januari, kita pakai XJ ya teman-teman. XJ ini rumusnya yaitu defisit kas ditambah kas minimal dikurangi saldo kas awal tahun, kemudian ditambah besarnya bunga pinjaman. Nah, defisit kasnya kan tadi 400.000, kemudian kas minimalnya tadi kan 50.000, kemudian saldo kas awal yaitu saldo pada bulan Desember tahun 2015 yaitu 100.000, kemudian besarnya bunga pinjaman itu kan 1%. 1% XJ, maaf. Nah, XJ sama dengan 450.000 dikurangi 100.000 dikurangi 0,01 XJ. XJ dikurangi 0,01 XJ sama dengan 350. 0,99 XJ sama dengan 350, XJ sama dengan 535.35,3535. Nah, dengan pinjaman dari bank minimal sebesar sekian, maka pada akhir bulan saldo kas sebesar persediaan besi kas atau persediaan kas minimal
50.000. Kayak gitu ya teman-teman. Lanjut, ini besarnya pinjaman pada bulan Februari, rumusnya sama aja kayak yang tadi yang pada bulan Januari, yaitu kita ganti J-nya dengan P ya. XP sama dengan defisit kas ditambah kas minimal dikurangi saldo kas awal Februari ditambah besarnya bunga pinjaman. Nah, di sini bedanya untuk saldo kas awal Februari kita ambil dari bulan Januari, yaitu tadi 50.000. Nah, maka di sini XP-nya jadi 303.031. Dengan pinjaman dari bank minimal sebesar sekian, maka pada akhir bulan Januari saldo kas sebesar maksudnya pada akhir bulan Februari saldo kas sebesar persediaan besi kas atau persediaan kas minimal 50.000. Namun karena pada bulan Februari juga harus membayar bunga sebelumnya, yaitu pada bulan Januari, maka besarnya kas pinjaman pada bulan Februari adalah sebesar minimal 300.000, 3.031 menjadi 306.567. Pinjaman bulan Februari sebesar segitu dimaksudkan untuk menjaga agar supaya persediaan besi kas atau persediaan kas minimal tidak kurang dari 50.000. Oke, selanjutnya yaitu menentukan kapan pinjaman diterima dan pinjaman dibayar. Ketentuan tentang kapan pinjaman diterima dan pinjaman beserta bunganya dibayar, maka ditetapkan bahwa pinjaman sebesar 353.536 diterima pada awal bulan Januari dan sebesar 306.567 diterima pada awal bulan Februari. Pembayaran bunga sebesar 3.536 dibayarkan pada akhir bulan Januari dan sebesar 6.567 dibayarkan pada akhir bulan Februari. Untuk pembayaran kembali pinjaman bisa dilakukan dengan mengangsur jika terjadi saldo kas akhir pada bulan melebihi besarnya persediaan besi kas atau persediaan kas minimal. Artinya jika saldo kas akhir bulan misalnya sebesar 100.000, maka besar angsuran pinjaman bisa dilakukan karena saldo kas akhir bulan melebihi persediaan kas minimal 50.000. Dan jika telah dilakukan angsuran pinjaman, maka secara otomatis akan mengurangi beban bunga yang harus dibayar karena besarnya pokok pinjaman sudah berkurang sebesar angsuran pinjaman. Dengan diketahuinya kapan pinjaman diterima dan pinjaman dibayar beserta bunganya, maka akan dapat disusun schedule penerimaan dan pembayaran pinjaman bank beserta bunganya seperti yang ada di tabel PPT. Nah, ini adalah schedule penerimaan dan pembayaran pinjaman bank beserta bunganya dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni tahun 2016 PT Unpam 552. Selanjutnya yaitu anggaran kas final atau gabungan antara transaksi operasional kas dan transaksi finansial kas selama 6 bulan, yaitu dari bulan Januari sampai bulan Juni 2016. Anggaran kas final menjadi tahap terakhir dari penyusunan anggaran kas, di mana anggaran kas final merupakan gabungan antara transaksi operasional kas dan transaksi finansial kas. Anggaran kas final ini akan menunjukkan posisi saldo kas akhir bulan selalu dalam kondisi aman. Artinya persediaan besi kas akan selalu terjaga sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan oleh manajemen perusahaan. Bentuk anggaran kas final tidak ada standar bakunya, artinya bentuknya tidak mesti seragam. Namun untuk memudahkan dalam penyusunan kebutuhan masing-masing perusahaan, masing-masing manajemen perusahaan. Nah, berikut adalah yang teman-teman lihat di PPT ini anggaran kas final PT Unpam 552 selama 6 bulan, yaitu
periode Januari sampai dengan Juni tahun 2016. Nah, itu tadi presentasi yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Silahkan teman-teman yang ada pertanyaan bisa langsung komen di bawah atau nanti teman-teman bisa langsung bertanya ketika sesi diskusi. Terima kasih.